rumah di Pancoran Mas Depok, Jawa Barat tepat di bawah flyover Dipo, Sabtu dini hari terbakar hebat. Warga sekitar pun panik, khawatir api cepat merambat. Warga kemudian bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Tak seberapa lama, pemadam kebakaran datang membantu memadamkan api. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kamera pengawas merekam aksi pelemparan batu oleh sekelompok pelajar yang mengendarai sepeda motor ke arah siswi dan warga yang berada di pinggir jalan di Medan, Sumatera Utara. Para korban sontak mencari perlindungan ke tempat aman. Akibat aksi tak terpuji ini, seorang siswi mengalami luka di kepala akibat dilempar batu dan gerobak dagangan warga hancur. Diduga peristiwa ini merupakan dendam lama antar kelompok pelajar yang merupakan geng motor. Terus kena ada beberapa anak siswi yang kena mau melaju pulang dari kajen kan, jadi kena. Jadi orang itu berlindung di balik gerobak ini kan. Ada yang sebagian kena kecap pada kena kepalanya. Warga berharap kepolisian Polsek Percut Setuan dapat melaksanakan patroli guna mengantisipasi hal serupa. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di AN Newsroom Weekend, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang akhir pekan. Saya Anissa Dasukti. Warga menggeruduk pos keamanan kawasan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat Sabtu dini hari setelah menangkap pelaku curanmor. Pelaku curanmor yang tertangkap basah oleh warga saat beraksi ini sempat berusaha kabur namun tertangkap warga dan sempat menjadi bulan-bulanan. Mencegah aksi warga yang semakin anarkis, polisi mendatangi lokasi kejadian dan membawa pelaku ke kantor Polsek Tambora. Tujuh remaja ini tertangkap polisi membawa senjata tajam jenis parang dan celurit di Jalan Madrasah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para remaja tanggung ini ternyata baru saja usai tawuran. Dua kelompok remaja yang tawuran menggunakan sosial media untuk janjian tawuran dan bertemu di tempat yang disepakati, yaitu Jalan Kemanggisan Raya Kebonjeruk. Warga Desa Ngaringan, Grobogan, Jawa Tengah saling dorong berebut gunungan dalam prosesi sedekah bumi di area Sendang Keramat. Petugas keamanan dan panitia kewalahan saat berusaha mencegah warga yang menyerbu gunungan sebelum pembacaan doa usai. Tidak sampai 10 menit seluruh gunungan ludes. Warga bahkan rela mengais-ngais sisa gunungan dan makanan yang sudah jatuh dan terinjak-injak karena dianggap membawa berkah. Warga sangat antusias karena setelah 2 tahun pandemi, ritual ini baru digelar kembali. Tebet Eco Park ditutup sementara sejak Rabu 15 Juni 2022 hingga akhir bulan Juni. Penutupan sementara untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Namun di akhir pekan ini, banyak warga yang kecewa karena tidak mengetahui informasi penutupan sementara dan terlanjur sampai di Tebet Eco Park. Satpol PP dan Dishub berjaga di titik-titik jalan arah Tebet Eco Park untuk memberi informasi kepada warga terkait penutupan. Sebuah bus pariwisata menabrak belasan kendaraan di Tabanan, Bali siang tadi. 1 orang dikabarkan meninggal dunia. Bus yang mengangkut wisatawan dari Singaraja menuju Denpasar kecelakaan di kawasan Pacung, Batu Riti, Tabanan, Bali.
diduga akibat rem tidak berfungsi. Bus menabrak belasan mobil dan motor dan juga pejalan kaki. Salah satu korban yang meninggal dunia merupakan pejalan kaki. Bus baru berhenti setelah jatuh dari tebing. Kakak Andon. Dua supporter Persib Bandung meninggal dunia saat akan menonton pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat malam. Diduga keduanya terinjak-injak serta kehabisan oksigen saat berdesakan di area masuk stadion. Dua orang supporter Persib Bandung meninggal dunia saat akan menyaksikan pertandingan Persib kontra Persebaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat malam. Salah satunya adalah Ahmad Solihin, warga Cibaduyut, Kota Bandung, Jawa Barat. Sabtu pagi, jenazah Ahmad Solihin dimakamkan di dekat rumahnya. Sementara satu korban lagi bernama Sofiana Yusuf, merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Kerumunan yang ngantri ya, karena ini ngantri sebenarnya, ngantri masuk, dihimbau oleh polisi yang berjaga di situ agar ngantri tertib, agar yang punya tiket menunjukkan tiketnya, yang tidak punya tiket silakan di belakang. Nah, itu himbauan kami selalu terus pakai pengeras suara maupun langsung ke orang-orang yang ada di antrian tersebut. Nah, tujuan kami seperti itu, ingin buru-buru masuk, cuma ya pintunya kan terbatas ya, pintunya kan tidak bisa langsung buruk masuk gitu, jadi terbatas. Nah, ini ada pingsan, kemudian bawa ke ambulan langsung ke rumah sakit asli. Jumat malam sebelum laga Persib melawan Persebaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, para penonton berebutan masuk ke stadion. Antusiasme penonton terlihat dari video-video yang tersebar di media sosial. Dari kuota 15.000 tiket yang dijual panitia, diperkirakan penonton yang hadir mencapai 40.000 orang karena banyak yang tidak mempunyai tiket ingin masuk stadion. Insiden desak-desakan membuat dua orang bobotoh diduga terinjak-injak dan kehabisan oksigen sehingga meninggal dunia. Keduanya sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Kita ke bulu tangkis, pemirsa. Pertandingan Indonesia Open 2022 hari ini memasuki babak semifinal. Namun sayangnya tidak ada satupun wakil tuan rumah yang berpartisipasi dalam rangkaian semifinal kali ini. Tanpa wakil di semifinal menjadi penampilan terburuk skuad Merah Putih sejak turnamen bulu tangkis ini digelar pada 1982. Partai semifinal kali ini didominasi oleh atlet bulu tangkis Asia, salah satunya Cina yang meloloskan 7 wakil ke semifinal. 2 wakil Eropa diisi pemain tunggal putra dan ganda putra dari Denmark. Seperti apa jalan pertandingan semifinal Indonesia Open 2022, sudah ada rekan kami Bayu Pradana yang akan melaporkan langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Bayu, di semifinal hari ini tim dari mana sajakah yang lolos ke final? Ya, Anissa Dasuki, salam olahraga. Memang sedikit berbeda euforia di hari ini tanpa adanya tim dari Merah Putih yang bermain di Istora Senayan untuk Indonesia Open 2022 di babak semifinal. Meski demikian, euforia ini masih terasa dari para penggemar bulu tangkis yang sudah hadir di Istora Senayan. Dan memang yang berbeda kalau kemarin kita mendengar teriakan Indonesia di dalam Istora. Pun kali ini teriakan ini dilontarkan untuk menyebut nama jagoan mereka dengan spesifik seperti Ciharusida. Meski demikian, inilah pemandangan yang indah dari badminton Indonesia, di mana memang para fans pun ini sangat support dan mendukung satu sama lain, bukan hanya untuk Merah Putih saja tapi juga untuk negara-negara lain. Meski demikian, dengan tidak adanya nama Indonesia di babak semifinal, ini juga menjadi evaluasi dan juga catatan dari PBSI, di mana tadi juga Coach Rioni Maunaki ini sudah melakukan press conference pada kami, di mana dirinya bersama PBSI ini sudah melakukan berbagai evaluasi kepada para atlet. Di antaranya ada berbagai penyebab dari gagalnya Indonesia di Indonesia Open 2022 ini, di antaranya yaitu stamina, bahkan juga cedera seperti yang dialami oleh ganda putra Indonesia yaitu Yeremia Rampitan. Anissa. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Bayu.
Pemirsa, pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Yohe Rambitan kalah tragis dari ganda Malaysia di babak perempat final kemarin. Namun cedera Yeremia yang tidak dapat meneruskan pertandingan mendapat aksi sportif pemain dan pelatih Malaysia diapresiasi penonton. Inilah saat di mana ganda putra Indonesia, Yeremia Yohe Rambitan, yang harus menyerah akibat cedera di kakinya. Yere yang berpasangan dengan Pramudia sempat berjuang hingga akhir pertandingan, namun ia tak dapat menahan rasa sakit di kakinya. Di balik kekalahan tim Indonesia yang tragis, ada aksi sportivitas yang dilakukan oleh tim Malaysia sebagai kubu lawan. Alih-alih melakukan selebrasi kemenangan, ganda putra Malaysia Aaron Chia dan Soh Woh Yik justru menghampiri dan memberikan semangat. Pelatih tim Malaysia yang juga mantan pebulu tangkis kawakan Indonesia, Reksi Mainaki pun turut memeluk memberikan dukungan. Yeremia pun menangis tak dapat menahan sedih dan haru saat mendapat pertolongan tim medis. Aksi sportivitas ini pun mendapat apresiasi standing applause dari penonton di stadion. Dalam pertandingan babak perempat final kemarin, Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Rambitan menelan kekalahan pahit saat bersua ganda asal Malaysia, Aaron Chia dan Soh Woh Yik dengan skor 22-20. Saat belusukan, Menteri Perdagangan baru Zulkifli Hasan dicegat pedagang yang mengeluhkan melonjaknya harga sembako. Informasi selengkapnya usai jeda. Saya penjual bakso ini, saya mengharapkan mudah-mudahan harga sembako ini bisa